Alek Purnama Johan, Kepala Desa Sukmajaya, Kecamatan Megabendung, Bogor, Jawa Barat, akan melaporkan kasus dugaan pungutan liar dari 5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah oleh Oknum Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ciawi, Bogor, terhadap keponakannya yang sempat gagal masuk ke sekolah usai menjalani pendaftaran secara online melalui jalur zonasi. Calon peserta didik yang tinggal di rumah kediaman sang paman yang letaknya kurang lebih 500 meter dari jarak sekolah menengah pertama negeri 1 Ciawi Bogor ini gagal diterima tanpa alasan yang jelas dari panitia sejak 2 hari pasca pendaftaran di saat jalur pendaftaran masih berjalan hingga kini. Sang kepala desa yang sempat berkoordinasi dan dijamin masuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor lantaran tempat tinggalnya dekat dengan sekolahan tersebut, kini diabaikan pihak sekolah hingga akhirnya kasus tersebut akan dilaporkan ke pihak bupati serta anggota dewan atas sistem penerimaan siswa yang tidak jelas dan adanya pungutan uang hingga jutaan rupiah jika keponakannya diterima di sekolah tersebut. Betul, dia adalah ponakan saya sendiri yang mana pada waktu itu dia mendaftarkan online lewat sekolahnya ya, di SD Cikopo Selatan, yang mana pada waktu itu online ya, daftar ke SMP Negeri 1 Ciawi, dan kebetulan anak tersebut tinggal di rumah saya persis di belakang SMP negeri. Bahkan anak tersebut daftar online-nya udah kita berikan juga ke Disdik ya, dititip untuk dikawal ya, karena ya Disdik sendiri sudah menjamin ke saya bahwa ponakan saya masuk melihat zonanya itu dekat dari sekolah. Nah, kita pada waktu itu ya nggak mau pusing ya kita percayakanlah semua kan gitu. Nah, tiba-tiba saja itu ada beberapa hari setelah daftar online itu pihak sekolah SD-nya itu telepon kepada wali muridnya itu atau ibunya, memberitahukan bahwa anak ponakan saya itu tidak masuk di SMP Negeri 1 gitu. Padahal pengumuman saja belum pada waktu itu, baru saja daftar 2 hari ya sudah ada pemberitahuan bahwa anak tersebut tidak masuk. Nah, saya konfirmasi lagi kepada Disdik balas, halo, kan ini hari belum ada pengumuman. Betul Pak, loh kok kepala sekolah SD sok tahu kan gitu ya. Dijawab ya udah, Pak Lek tenang aja, nanti saya konfirmasi ke kepala sekolah SMP. Nah, 1 jam kemudian dari Disdik memberitahukan ke saya bahwa ponakan saya masuk karena zonanya dekat. Kemarin yang kita tunggu-tunggu ternyata hasilnya tidak diterima, melainkan ditolak. Nah, yang menjadi dasar pertanyaan saya itu, dengan dasar apa penolakannya itu? Kita memakai 2 sistem ya, pakai KIP dan pakai zona ya. Kita pakai zona itu pendaftaran ke SMP Negeri 1 tersebut. Nah, tiba-tiba ada orang tua muridnya itu mengambil pengumuman ya, itu di dalamnya itu tidak diterima, lalu dipanggil sama pihak sekolah ya yang menerima anak didik tersebut ya, penerimaan siswa-siswi di SMP tersebut. Bahkan kalau mau masuk ditawarkan itu sekitar 7 juta ya, atau sedikitnya 5 juta seperti itu. Dia sampai membuat surat pernyataan sanggup membayar anggaran tersebut begitu ya. Itu berdokumen, itu ada di SMP, di buku tebalnya seperti itu. Nah, mereka tidak jawab
hanya saya akan musyawarah dulu sama omnya karena anak saya ini tinggal di omnya di bawah gitu. Nah setelah itu pulanglah ke rumah, ketemu saya waktu saya pulang dari kantor, katanya om ini anak harus bayar 5-7 juta. Loh dasarnya apa? Kan rapat komite aja belum diterima atau belum, kan seperti itu. Ini anak nggak diterima, cuman kalau mau diterima bayar segitu. Nah itu sehingga saya itu naik pitam ya. Ini apa yang menjadi dasar? Bukan perkara uangnya, ini perkara ya kejelasan lah itu loh. Sistemnya ya? Iya sistemnya yang kita tidak masuk akal, karena walaupun bagaimana juga kita kan selaku tokoh ya di sini gitu loh. Nah apalagi ini menyangkut masalah pendidikan, kita kok selalu mengawal pendidikan di selatan ini. Kalau toh memang seperti ini udah keluar rel. Nah ini udah keluar rel. Setahu saya juga ini juga tetangga saya ada komitenya di situ. Itu loh, apakah dia tidak tahu bahwa ini adalah ponakan saya? Itu yang jadi tanda tanya besar untuk saya. Itu aja. Bukti surat penolakan serta transkrip nilai siswa yang akan dijadikan bahan aduan dugaan pungli tersebut akan dilaporkan ke pemerintah setempat karena kasus tersebut diduga akan terus terjadi di setiap sekolah yang kini masih menjalani PPDB di wilayah Kabupaten Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV.